Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan pemberani. Bahkan sejak sebelum ia memeluk agama Islam, kehidupannya pada zaman jahiliyah dipenuhi dengan berbagai aktivitas yang mencerminkan kekuatannya sebagai pemuda Quraisy yang sangat berpengaruh. Sebagai salah seorang tokoh penting di kalangan suku Quraisy, Umar memiliki kebiasaan yang mencerminkan tradisi masyarakat Arab pada zamannya. Kebiasaan-kebiasaan ini turut membentuk karakter Umar sebelum ia akhirnya menerima cahaya Islam di dalam hatinya. Hari itu, Umar bin Khattab nampak gelisah karena masyarakat Mekah sudah mulai banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Sementara itu Umar begitu sangat membenci Islam. Aku harus membunuh Muhammad. Hendak kemana kau, wahai Umar? Aku akan membunuh orang itu. Orang itu siapa? Orang yang sudah merusak kaum kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Muhammad? Sebentar, wahai Umar. Pikirkanlah dahulu sebelum engkau membunuh Muhammad. Wahai Nuaim, mengapa engkau mencegahku? Apakah engkau sudah menjadi pengikut si pengacau itu? Bukan begitu ya Umar. Apakah engkau tidak malu akan membunuh Muhammad, sementara adik kandungmu sendiri, Fatimah binti Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid sudah menjadi pengikut Muhammad? Apa kau bilang? Tidak mungkin. Adikku sudah menjadi pengikut Muhammad. Kau dusta. Kalau engkau tidak percaya, silahkan tanya langsung pada adikmu sendiri. Dengan kemarahan yang semakin tinggi, Umar pun tidak jadi mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia berbalik arah ke rumah adiknya sendiri, yaitu Fatimah binti Khattab. Dan sesampainya di depan rumah Fatimah, Umar mendengar salah seorang sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya, yaitu Sa'id bin Zaid. Dan salah seorang yang mengajarkan Al-Quran tersebut adalah sahabat Nabi yang bernama Khobab bin Al-Arad. Sadaqallahul azim. Ya Khobab, jelaskan kepada kami apa manfaat membaca Al-Quran ini. Pertanyaan bagus wahai Fatimah. Rasul pernah bersabda, Iqra'ul Quran wa innahu ya'i yaumal qiyamati syafi'an li asbi, yang artinya bacalah Al-Quran, sungguh akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Subhanallah, begitu mulianya Al-Quran ini. Maka dari itu janganlah tinggalkan Al-Quran. Buka pintu! Buka pintunya! Itu suara Umar. Gawat, Umar datang. Aku harus bersembunyi. Suara berisik apa di dalam rumah ini yang aku dengar? Tidak ada apa-apa Umar, hanya sekedar obrolan kecil di antara kami. Jangan bohong. Apakah benar berita yang aku dengar? Berita apa yang kau dengar? Berita jika kalian sudah menjadi pengikut Muhammad. Fatimah dan suaminya berusaha untuk menutupi akan keislamannya. Namun seketika itu Umar mengangkat kerah baju adik iparnya dan langsung membantingnya ke tanah. Dan Fatimah berusaha untuk mencegah Umar agar tidak memukuli suaminya. Namun
Tanpa disengaja, ketika Umar hendak memukul Said, justru Fatimahlah yang terkena pukulan Umar hingga bibir Fatimah berdarah. Ya Umar, sesungguhnya kebenaran itu ada dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengar kesaksian dan keseriusan adiknya memeluk Islam, Umar terdiam dengan rasa bersalah karena sudah membuat adiknya terluka atas pukulannya. Umar berusaha menenangkan diri, dan pada saat itu Umar melihat ada gulungan selembar mushaf Al-Quran yang telah dibaca Fatimah. Lembaran apa ini? Saya mau lihat. Tidak, engkau tidak boleh menyentuhnya karena engkau bernajis. Hanya orang-orang sucilah yang boleh menyentuhnya. Umar bergegas untuk bersuci. Lalu ia membuka dan membaca lembaran itu. Ternyata pada lembaran itu terdapat Quran surat Toha ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Begitu indahnya kalam ini. Ia mengatakan, tak ada yang patut disembah selain Dia. Alhamdulillah, wahai kakakku, pemimpinku. Mendengar ucapan Umar, Khobab yang sedang bersembunyi akhirnya keluar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Karena sesungguhnya Rasul pernah berdoa, Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah lebih mencintai engkau, wahai Umar. Tidak lama kemudian, setelah kejadian itu, Umar bergegas ke Darul Arqam, di mana Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Abu Hamzah, Zaid bin Haris, dan Bilal bin Rabah. Di luar ada Umar bin Khattab dengan membawa pedangnya. Biasanya kalau Umar sudah membawa pedang, dia pasti akan melakukan sesuatu. Semuanya tenang. Kalau Umar akan membuat kekacauan di sini, apalagi jika dia akan membantu Rasulullah, maka akan kuhabisi dia. Hamzah membuka pintu. Lalu Umar diseret masuk ke dalam rumah Zaid bin Haris oleh Hamzah. Wahai Umar, mengapa engkau kemari? Jika engkau datang kemari untuk membunuh Muhammad, akan kuhabisi engkau dengan pedangmu sendiri. Sebentar wahai Hamzah. Aku datang kemari bukan untuk membuat kekacauan, melainkan untuk bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Umar masuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Umar memeluk Islam. Dengan keislaman Sayyidina Umar bin Khattab, agama Islam menjadi semakin kuat dan lebih kokoh. Dan sejak masuknya Islam, Umar bin Khattab
senantiasa mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah dan berjihad. Dari semua jihad yang dihadapi oleh Rasulullah dan umat Islam, seperti jihad dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya, sampai pada akhirnya umat Islam mampu menaklukkan kota Mekkah atau yang disebut dengan Fathul Makkah. Kebersamaan Sayyidina Umar bin Khattab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan suka, penuh dengan duka, hingga akhir hayat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Islam sudah cukup berkembang dan kondusif di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala semuanya sudah tersampaikan oleh baginda Nabi, hingga pada suatu masa malaikat Israel pun datang untuk mencabut nyawa seseorang manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa ini? Kenapa ramai orang di rumah Rasulullah? Dan mengapa semuanya menangis? Rasul telah wafat ya Umar. Apa? Rasul wafat? Tidak mungkin. Rasul tidak wafat. Beliau hanya pergi sebentar, seperti Nabi Musa alaihissalam yang pernah meninggalkan kaumnya. Lalu pada akhirnya dia kembali lagi. Benar ya Umar, Rasulullah telah wafat. Diam kau dan dengar semuanya. Siapa saja yang berani mengatakan Rasulullah telah wafat, maka akan aku tebas batang lehernya dengan pedangku ini. Dengan kemarahan Umar yang sangat tinggi, datanglah Abu Bakar menghampirinya. Wahai Abu Bakar, apakah semua orang ini sudah gila? Mereka mengatakan bahwa Rasul telah wafat, padahal Rasulullah belum wafat dan tidak akan pernah wafat. Tenang Umar, tenangkanlah dirimu terlebih dahulu. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Setelah mendengar ayat tersebut, Umar tertunduk lesu. Tanpa tersadar, air mata berlinang membasahi pipinya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan kegagahannya. Umar, seorang yang terkenal dengan jiwa kesatrianya. Umar, seorang yang terkenal dengan jiwa pemberaninya. Pada akhirnya, Umar tak kuasa menahan air matanya atas kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang insan yang mulia yang sangat dicintainya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.